Baik, untuk sekarang kita akan membuat aplikasi toko saya, yang mana aplikasi ini akan membuat sebuah proses create order yang mana nantinya data tersebut akan dikirimkan ke message broker kita yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu RabbitMQ, yang nantinya data tersebut akan bisa digunakan oleh service-service yang kita punya. Sebelumnya, saya sudah menginstal Lumen Framework versi 6. Seperti biasa, teman-teman hanya perlu melakukan Composer install. Nah, setelah melakukan Composer install, pada file env, kita akan melakukan koneksi ke database kita. Sebelumnya, saya sudah membuat database dengan nama microservice, dengan username dan password sesuai dengan settingan localhost masing-masing. Kemudian, pada queue connection, karena kita akan menggunakan RabbitMQ, maka kita bisa tuliskan di sini RabbitMQ. Nah, untuk settingan selanjutnya, kita akan membuat sebuah folder config yang mana nantinya folder config itu akan berisi file queue.php yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi settingan atau koneksi ke RabbitMQ kita. Karena Lumen ini tidak mempunyai bawaan folder config, maka kita bisa langsung saja membuat sebuah folder dengan nama config. Untuk file queue.php, kita bisa mengkopinya dari vendor, Laravel, kemudian config, lalu pada queue kita copy saja, lalu kita pastekan ke folder config. Nah, seperti ini script bawaan dari defaultnya queue.php. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sebuah migrasi yang mana nantinya kita akan membuat tabel order. Kita akan ketikkan perintah dulu. PHP artisan make migration dengan nama create orders table. Kemudian kita juga akan membuat tabel file untuk queue kita ketika tabel proses queue kita bermasalah atau tidak berjalan dengan cara php artisan queue file table. Oke, sekarang kita sudah mempunyai dua file migration. Mungkin kita bisa lihat pada database dan migration. Untuk tabel order, kita akan membuat beberapa kolom. Misalkan user ID, product name, quantity, dan total price. Kali ini kita kopas saja. Seperti ini. Jadi ada file dengan tipe integer, user ID, default 1, string product name dengan defaultnya item 1, quantity dengan tipe desimal, total price dengan tipe desimal. Kemudian kita juga bisa lihat di sini sudah ada migrasi terkait bawaan dari file job ya. Jadi ketika nanti ada gagal melakukan proses queue, nanti akan masuk ke dalam tabel file jobs. Oke, setelah itu kita coba untuk menjalankan artisan migrate dulu. Seperti ini komen. PHP artisan migrate. Baik, tabel sudah ada. Kita bisa lihat pada microservice di sini, tabel sudah terbentuk. Namun belum ada datanya. Untuk itu, kita akan membuat sebuah event, tapi sebelumnya kita harus melihat konfigurasi pada Bootstrap, lalu app.php. Nah, sebelumnya with facets dan with eloquent ini adalah komen ya, artinya tidak aktif. Nah, ini saya sudah aktifkan. Kemudian perlu kita aktifkan juga terkait event service provider karena kita akan menggunakan event pada saat melakukan trigger insert ordernya ya. Seperti itu. Untuk bagian Bootstrap app.php untuk saat ini sampai sini dulu. Kemudian kita akan membuat event.
Oke, event di sini ada example-nya ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung mengikuti example yang disediakan oleh Lumen atau kita mau buat sendiri seperti ini. Misalkan kita akan membuat event dengan nama order created event .php. Ini untuk menandakan saja bahwa order create event ini adalah milik event ya. Jadi tanpa event pun sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kita buat seperti ini. Lalu kita tulis seperti ini. Yang pertama adalah namespace. Namespace kita ada di app event. Oke. Kemudian kita menggunakan class. Lalu order create event sesuai namanya. Extends event. Kemudian untuk propertinya kita coba buat public order. Lalu kita buat construct-nya di sini. Oke, kita belum punya model ya, jadi kita sebaiknya buat dulu untuk modelnya karena modelnya ini belum ada di folder. Kita coba buat saja di dalam app. Oke, kita buat saja misalkan models. Lalu kita create model untuk tabel order. Oke, kita bikin file namanya di sini orders.php. Oke, selanjutnya kita membuat namespace ya. Namespace-nya ada di app model. Oke. Kemudian kita menggunakan use illuminate database eloquent di sini model. Oke. Kemudian kelasnya kita buat order extend model. Kemudian untuk protected table-nya kita tadi membuat tabel dengan nama orders. Kemudian kita coba buat untuk primary key-nya. Tadi kita membuat ID. Kemudian kita coba declare fillable field-nya ya. Kenapa kita buat ini? Karena memang nanti kita akan menggunakan eloquent create ya, bukan insert. Jadi memang kita butuh datanya setelah kita save ke database. Jadi kita perlu ketikkan saja kolom-kolom yang tadi kita buat. User ID, kemudian ada product name, kemudian ada quantity, dan terakhir adalah total price. Seperti ini. Lalu pada file event yang tadi kita buat, kita gunakan saja model tersebut. Use app models order. Nah, di sini kita bisa tambahkan pada construct order. Seperti ini. Lalu kita isi disorder dengan order. Untuk file event untuk sekarang seperti ini. Kemudian kita akan membuat file listener ya. Yang mana ketika event ini dijalankan, maka dia akan mengeksekusi juga listenernya. Nah, karena file listenernya belum ada, mari kita buat terlebih dahulu.
kita bisa new file saja. Kita bisa isi dengan nama order created listener PHP. Oke, karena ini belum ada, kita ketikkan saja. Pertama kita perlu namespace. Ada di app listeners. Kemudian kita perlu illuminate contracts queue should queue. Kemudian kita menggunakan log bawaan Lumen. Lalu kita buat kelasnya order created listener implement should queue. Lalu kita akan membuat construct-nya. Sebenarnya ini tidak usah diisi ya. Nanti kalau memang kita perlu akan kita coba isi. Di skip dulu untuk saat ini. Lalu kita buat public function handle event. Kemudian kita isi lognya misalkan order created from toko saya. Nah, kita bisa juga tambahkan data yang dikirim nantinya. Misalkan JSON encode event. Maaf, ini tidak ada variabelnya. Kita bisa format dokumennya agar lebih rapi. Oke. Nah, setelah ini kita perlu bind atau mengkoneksikan antara event dan listener, yaitu pada provider. Event service provider. Oke, di sini kan kita belum ada ya untuk menggabungkan antara event dengan listener. Sekarang kita bisa gabungkan dulu ya. Kita tadi sudah membuat di app event order created event. Kita ambil kelasnya. Kemudian untuk listenernya kita panggil listener order create listener class. Oke, kita sudah mengkoneksikan antara event dengan listener. Selanjutnya, karena kita tidak membuat CRUD untuk menambahkan data order, jadi kita akan membuat sebuah console comment pada bagian ini. Sebentar, ada error di sini. Oh, kurang ketik. Oke, untuk models ordernya ini kurang S ya. Oke, udah log ini sudah bawaan. Lalu kita coba buat komen di sini. Misalkan kita membuat comment file dengan nama create order .php. Nah, di sini kita bisa membuat komen dengan cara pertama kita butuh seperti biasa namespace. Kita ada di console comment ya. Oke, seperti ini. Cukup. Kemudian kita akan membuat modelnya ya. App models order. Kemudian jangan lupa wajib kita menambahkan illuminate console comment. Lalu kita buat kelasnya create order
extends comment. Nah, lalu kita buat protected name-nya, propertinya, dengan nama misalkan create order. Oke, selanjutnya kita coba buat protected description. Ini adalah keterangan dari komen yang kita buat. Membuat data order. Oke, selanjutnya kita buat handle-nya. Public function handle. Nah, di sini kita akan menginsert data ke tabel order. Kita bisa coba aja buat seperti ini. Data. Lalu kita bikin array dulu ya. Misalkan user ID sama dengan 1. Kemudian produk name-nya dengan nama misalkan pasta gigi. Kemudian untuk kuantitinya kita misalkan taruhlah 2. Total price-nya kita taruh misalkan 10.000. Oke, seperti ini. Nah, untuk insert-nya biasanya kita menggunakan insert, tapi karena kita butuh data informasi data yang kita insert, maka kita menggunakan create ya, seperti ini. Order, terus modelnya create data array-nya. Nah, setelah ini berhasil, maka kita perlu men-trigger event yang kita sudah buat, new app event order create event. Lalu data ordernya ya. Order. Oke, seperti ini. Oke. Lalu komen ini kita harus daftarkan juga pada kernel ya. Jadi kita perlu pada komen kita tambahkan app console comments, lalu create order, kita ambil kelasnya. Oke, apakah ini berhasil? Kita coba dulu. PHP artisan create order. Oh, ada kesalahan di sini. Create order.php app models order. Oke, tadi kita buatnya pakai S ya. Oke. Di sini app model orders. Di sini berarti tambahkan orders. Coba. Oke, create event. Oh, di sininya ya. Oke, jadi bagian order create eventnya kurang S ya di sini. Oke, di sini juga kita tambahkan S. Seperti ini, kita coba running. Oke, artinya kita sudah berhasil membuat create order. Namun di sini ada error no connector for. Artinya kita perlu mengkonfigurasi RabbitMQ yang tadi kita sudah buat. Oke, untuk vendornya kita akan menggunakan ini ya, Laravel Q RabbitMQ. Kita bisa copy saja composer require, lalu kita jalankan di terminal kita. Oke, sambil menunggu, yang nantinya kita akan ada konfigurasi juga pada bootstrap app.php. Kita buka dulu pada bootstrap. app.php. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah karena kita sudah membuat file queue pada
folder config, maka kita perlu menambahkan di sini app configure queue. Ini akan menload file queue pada folder config. Kemudian kita juga perlu menambahkan atau meregistrasikan yang Laravel RabbitMQ yang baru saja kita install. Seperti ini. App register. Tadi vendornya namanya adalah Vladimir. Laravel Q RabbitMQ Laravel Q RabbitMQ Service Provider Class. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada yang typo ya. Oke, kita coba untuk lihat dokumentasinya lagi. Di sini kita perlu menambahkan konfigurasi RabbitMQ pada config queue. Oke, kita coba tambahkan ya. Seperti ini. Kita kopas saja, lalu arahkan ke file queue pada config. Kita tambahkan di sebelah sini. Oke, seperti ini. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang memang kita perlu tambahkan. Misalkan di sini queue-nya adalah default-nya ya. Lalu kemudian ada connection, lalu ada host. Hostnya nanti kita bisa set juga pada env karena ini mengarah ke env semua. Lalu di option juga ada terkait queue. Ini perlu kita coba tambahkan ya. Queue di sini kita perlu tambahkan juga exchange. Yang akan kita gunakan nanti adalah order fan out yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kemudian untuk exchange type kita menggunakan tipe fan out ya. Kemudian untuk priority delay message-nya kita ganti menjadi false saja. Kemudian queue max priority-nya kita set 10 saja. Oke, ini saja cukup untuk queue. Kemudian untuk exchange-nya akan kita setup atau konfigurasi seperti ini. Kira-kira akan seperti ini. Oke, kita mempunyai exchange name, exchange declare, kemudian tipenya, dan yang lain-lainnya ini bisa kita config secara opsional ya. Mungkin kita akan buat di file env saja ya. Jadi setelah kita mempunyai konfigurasi seperti ini, kita coba buka env, lalu kita coba tambahkan yang memang perlu kita set di dalam env. Misalkan seperti ini. Hostnya, localhost, portnya 5672, kan ini port client ya, bukan port UI interface-nya.
Kemudian virusnya tetap sama, login dan passwordnya menggunakan guest. Untuk RabbitMQ queue-nya kita defaultnya ada menggunakan notification service, namun di sini kita tidak akan menggunakan queue ini karena kita hanya mengirim dan menyimpan ke dalam Exchange. Lalu untuk Exchange name-nya order fan out, tipenya fan out, dan yang lain-lainnya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Kemudian kita save. Selanjutnya kita coba untuk memastikan tidak ada cache, kita bisa clear dulu ya. PHP Artisan cache clear. Oke, di sini ada pada queue.php. Oke, pada config lalu cube.php ada namanya terkait job. Oh, di sini kurang. Oke, lalu kita save. Kita coba cek clear. Oke, sepertinya ada typo di sini. Kita coba untuk pastikan dulu ya. Oke, kita coba pastikan dulu di bootstrap app.php bahwa yang kita register adalah sudah benar. Mungkin kita bisa kopas saja ya registernya. Dari Oke, seperti ini kita kopas saja dari sini. Oke, lalu kita coba cek clear dan cek clearnya sukses. Oke, selanjutnya kita coba dump autoload ya, karena kita menambahkan .config pada .env ya. Composer dump untuk memastikan tidak ada yang nyangkut ya atau ke cache gitu. Lalu kita coba untuk kirimkan saja PHP Artisan create order. Nah, di sini sudah tidak ada pesan apa-apa. Lalu kita coba lihat di dalam RabbitMQ-nya. Kita login saja menggunakan guest dan password guest. Nah, di sini kita coba lihat pada notification service. Pada queue notification service kita coba get message-nya. Di sini sudah ada ya, create antriannya ya. Seperti ini. Artinya kita sudah berhasil memasukkan antrian ke dalam Exchange dan queue. Mari kita coba lihat ke dalam tabelnya. Untuk tabel ordernya sendiri sudah terisi ya di sini. Ada beberapa tadi kita coba. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat satu service untuk mengambil atau mengkonsum data-data yang sudah dikirimkan ke masing-masing queue. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba copy aja untuk repo untuk analytic dan notification service-nya.